Halo Sobat Yoro Spesial, apa kabar dari Brazil nih gitu kan? Karena ini kita dengan konsep yang berbeda ya di Brazil. Puji Tuhan, aku bisa mulai interview podcast lagi di Brazil. Dan kali ini guest speaker aku Kak Fasti. Kak Fasti juga dia orang Indonesia dan kebetulan juga dia married dengan orang Brazil dan sekarang tinggal di Brazil. Nah, kebetulan waktunya lagi sama nih zonanya ya, zona waktunya lagi Hmm. sama di sini lagi siang. Jadi Mhm. enak banget untuk kayak bisa dapetin waktu yang pas dengan Kak Fasti juga. Jadi kita akan bahas tentang relationship ya, dalam pertemanan dan relationship about dating kita akan share. Aku kenal Kak Fasti ini sebetulnya kita baru ketemu cuma sekali ya Kak ya, secara in person Mhm. sekali doang. Nah, kenapa aku bisa kenal Kak Fasti ini karena kita tuh sama-sama istrinya orang Brazil, jadi kita punya grup. Suami kami orang Brazil, istrinya orang Indonesia. Kita punya grup dan lewat grup itu kita share our life, testimony, and everything gitu lewat WhatsApp dan kita kadang-kadang Zoom meeting seperti ini ya sekadar mendoakan dan hear about our updates. Nah, baru ketemu itu sekali waktu itu Kak Fasti ambil waktu ya, ambil waktu sendiri all the way from Brazil to Mhm. Jakarta and then to Bandung gitu. Jadi sebetulnya aku sama Kak Fasti itu baru ketemu sekali doang, tapi rasanya udah ketemu lama banget ya, udah kenal lama banget. Sekalinya ketemu Kak Fasti lewat telepon atau secara langsung itu kayaknya di talk banget gitu yang bener-bener isinya daging semua. Nah, aku berdoa nih buat podcast selanjutnya siapa Tuhan ya. Wah, kayaknya Kak Fasi. Oleh karena Kak Fasi tinggalnya agak jauh dari Teresopolis dari Rio, jadi kayaknya belum tahu bisa ketemu atau nggak in person. Mhm. Jadi ya udah kita take the chance kita lewat Zoom aja dan puji Tuhan Kak Fasti bisa. Oke, welcome Kak Fasti. Terima kasih Wina. Aduh, walaupun kita di Brazil sama-sama, tapi tetap nun jauh di sana ya, tetap ya. Iya betul, Nggak bisa pakai bus, masalahnya. nggak bisa Nggak Kak, bisa pakai bus gitu ya, angkot gitu ya, nggak bisa ya. nggak bisa. Jadi, halo teman-teman, seneng banget ini kesempatan Win untuk apa ya bisa ngobrol bareng ya. Dan juga kita tentunya bareng-bareng belajar bareng ya. Nah, aku mau terima kasih sama Wina dikasih kesempatan dipanggil gitu ya untuk bisa bareng Wina di podcast ini. Nah, namaku nih sebenarnya panjang banget, cuman orang-orang manggilnya Fasi. Jadi lebih singkatnya Fasi karena itu nama pertama yang orang tuaku panggil. Sisa dari namaku itu persembahan dari oma, opa, dari sebelah mama, sebelah papa, ada dari nenek buyut gitu kan. Jadi ditambah nama suami gitu kan. Jadi Lea, Olive, Fasya, Elaine, Undap, Masyado. Astaga. Tapi panggilannya Fasti aja ya kan. Astaga banget gak sih gitu. Nah, tapi panggilannya Fasti aja gitu. Terus aku lahir 42 tahun yang lalu ya di Manado. Lahirannya di Manado, terus udah gitu em, besarnya di Jawa Timur. Aku besar di Malang sama di Surabaya. Habis itu ke Jakarta. Nah, habis dari Jakarta aku studi di Tangerang, lalu masuk sekolah misi di Bali. Nah, sekarang melayani di Brazil Selatan. Wow, panjang perjalanannya Kak ya. Gitu ya. Mana sini ya. Panjang banget, panjang. Nah, kalau Wina kan di Rio de Janeiro. Nah, aku di namanya Rio Grande do Sul. Ini tuh udah di selatannya Brasil. Istilahnya di bagian kaki lah ya, kakinya Brasil gitu kalau teman-teman lihat map, peta. Nah, kakinya Brasil tuh kita, Rio Grande do Sul, perbatasan sama Uruguay. Nah, aku tinggal di sini, kotanya namanya Porto Alegre, itu ibu kota dari Rio Grande do Sul gitu ya. Udah kalau hitung-hitung berapa tahun ya? Potong dari semua perjalanan pulang pergi, pulang balik Indonesia mungkin 11 tahun tinggal di sini gitu ya. Udah keliling states yang lain juga, tapi untuk benar-benar tinggal menetap gitu ya, ini baru 6 tahun belakangan di Porto di Rio Grande do Sul gitu. Nah, terus aku ketemu suamiku sebenarnya di Bali ya, gitu. Kami melayani sama-sama di University of the Nations Jimbaran Bali waktu itu. Nah, ketemulah si Aben Swada ini ya, apa The Blessing Man yang Tuhan kirimin dari sekian banyak pilihannya Iya. terus tetap aja gue bilang
Ya ampun Tuhan, nggak ada pilihan lain apa nih? Kayaknya nggak cocok banget soalnya ini udah kayak, aduh, Langit dan bumi. aduh, ya Wina paling tahu lah pokoknya. Ya Win, Iya, soalnya ceritanya agak mirip-mirip kita. iya betul 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 betul. Tapi ya udah lah ya gitu ya, kita nggak bisa lari dari destiny kami dan dari destiny kita ya, gitu. Em, nah, aku punya satu suami aja, puji Tuhan, haleluya gitu ya. Gitu kan. Itu aja udah full of Pusing ya kak? mercy and grace. Ja- Jangan coba-coba punya lebih dari satu. Iya, pastilah. Nah, habis itu dikaruniai, dihadiahin sama Tuhan. Putra pertama kami namanya Jehiel Joshua, dia umur 13 tahun sekarang, kelas 1 SMP. Terus putri kedua namanya Ahava Luisa, dia 6 tahun sekarang. Nah, mereka juga sangat-sangat aktif. Gemar sekali untuk gangguin mamanya karena mamanya ngomong bahasa Portugis tuh masih patah-patah walaupun 11 tahun. Jadi bayangin di rumah tuh gue dikoreksi sama tiga, tiga orang gitu. Itu tuh latihan untuk berdiam diri. Iya, sabar, belajar sabar. Berdiam diri dan bersabar. Ya, menerima setiap koreksi dengan hati yang lebar, dengan hati yang lapang gitu kan. Nah, bayangin latihan gue ya. Nanti aku akan singgung juga nih. Karena itu akhirnya aku menemukan bahwa itu ternyata salah satu, bukan salah satu, itu tujuan hidupku gitu. Nah, yang aku temukan gitu ya setelah aku menikah dan berkeluarga gitu. Nah, apalagi yang aku bisa kasih lihat? Oh, aku hobinya ini dengerin musik, nyanyi, sama pokoknya mirip banget deh sama Win. Doyan makan somai juga. Iya betul betul. Dia doyan jalan-jalan, doyan worship, soaking ya, ngobrol. Tapi aku nggak bisa ngobrol dengan banyak-banyak orang gitu. Aku suka tuh yang intim gitu. Biasanya ya aku sama small group apa atau sama satu atau dua orang gitu. Kalau suamiku dia suka tuh yang grup-grup besar, nah itu dikasih lah sama dia gitu ya. Nah jadi kita sekarang melayani di sini selain sebagai anak perempuan kerajaan tentunya gitu ya, dan juga istri dan ibu dari dua anak, aku dikasih kepercayaan untuk menggembalakan, pastoral counselor di sini, tapi juga terhubung juga dengan YWAM gitu ya. Jadi both gitu, YWAM dan gereja lokal gitu ya. Ngapain? Nah, ini untuk melatih gitu, untuk melatih eh apa ya, anak-anak Tuhan tuh untuk bisa berdiam diri. Nah, Iya. itu. Untuk dapat berdiam diri. Belum pernah kan denger kan? Ada nggak ngelatih apa Kak gitu kan? Latih musik, latih vokal. Nah, ini Kak pasti latih apa? Latihan untuk berdiam diri. Siapa yang tertarik boleh minta kontaknya aku ke Wina Iya 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 iya. untuk latihan berdiam diri gitu. Nah, ini kali ya keluarga background aku sekarang. Kalau keluargaku papa udah dipanggil Tuhan 20 tahun yang lalu. Mamaku masih ada. Mamaku tinggal di Jakarta sama adik bungsuku, adik-adik laki-laki. Terus adik perempuanku, soalnya kita bertiga ya, aku yang paling tua. Adik perempuanku dia melayani juga gitu ya. Pastoring juga di bidang music and art performance di Bali gitu sama keluarganya. Jadi eh itu sedikit mungkin ya backgroundnya aku Win Iya yang bisa aku ceritain. iya. Udah Oh, kepanjangan ya? enggak, santai kak santai. Iya kakak kan sekarang Santai kakak ya. tinggal di Brasil udah nikah juga dan kakak kayak sekarang mengembalakan melayani. Mm-mm, Boleh kakak share sedikit nggak tentang perjalanan mm-mm, spiritual kakak dulu? Kakak tuh kayak gimana sih orangnya? Terus bagaimana Tuhan bisa mengubahkan kakak? Dan akhirnya kakak bisa mm-mm, menemukan, oh ya, this is mm, my calling, this is my vision. And sekarang apakah saya sudah mm, mengenapi visi dan calling dari Tuhan? Kakak boleh share dikit? mm-mm. Oke. eh aku mulainya dari mana ya biar nggak kepanjangan? Aku memang lahir besar di apa namanya di keluarga Kristen ya, pastoral
gitu. Nah, tapi kalau ditanya Kak Fasi terima Tuhan Yesus kapan gitu ya? Kapan perjalanan rohani Kakak dimulai? Itu tuh waktu aku umur 25 tahun. Jadi walaupun aku udah melayani besar di gereja, melakukan semua pelayanan di dalam gereja, terlibat aktif sekali di dalam gereja, pertemuan aku secara pribadi dengan Tuhan Yesus itu waktu aku 25 tahun. Dan itu setelah papaku meninggal, gitu. Nah, aku tuh dulu orangnya mendem gitu ya. Mendem terus udah gitu explode juga gitu. Eh, nggak bisa nggak bisa rest pokoknya nggak bisa istirahat gitu. Terus juga gini ya kalau misalnya ada sesuatu yang harus dikerjakan aku udah langsung tuh udah langsung mau mengerjakan gitu karena act of service itu love language aku gitu ya. Hmm. Em, Apa sih service gitu untuk melayani itu tuh bahasa kasih aku. Jadi aku mengasihi orang dengan service dan aku merasa dikasihi kalau ada orang yang service aku. Gitu. Itu pertama. Tapi apa yang terjadi? Gitu ya. Kita melayani orang terus pikir orang akan melayani dengan kualitas yang sama gitu ya, dengan gig yang sama, dengan semangat yang sama. Ternyata enggak kayak gitu. Jadi banyak sekali kekecewaan dalam perjalanan kehidupan, apalagi di dalam gereja, gitu ya. Ngelihat, Ya. waduh, waktu ngomong bersaksi aja gitu. Nah, waktu kita benar-benar dites gitu ya, maksudnya masuk ke dalam praktek gitu kan. Aku nggak ngelihat banyak, ya aku ngomong juga termasuk aku gitu ya. Dulu banyak dari kita yang bilang bahwa kita itu anak-anak Tuhan, tapi kita tidak menghidupi. Jadi itu profound banget untuk, traumatis untuk aku, gitu. Dan itu akhirnya membuat aku jadi unbeliever Hmm. unbeliever, gitu ya. Loh kok Kak bisa sih? Bisa ya lagi melayani gitu kan, tapi jadi, akhirnya jadi unbeliever, bisa. Unbeliever itu bukan cuman orang yang di luar sana yang belum percaya Kristus, even kita di dalam dunia pelayanan, kita bisa loh jadi unbeliever. Karena melayani sama hati di dalam Kristus tuh beda banget. Kita bisa kok nggak percaya Tuhan, tapi kita melayani bisa nggak? Bisa. Tuhan bisa pakai siapapun untuk memanifestasi kuasanya Dia gitu ya, kerajaannya Dia. Tapi waktu kita ngomong hati, ah ini nih gitu. Jadi aku tuh orang eh, yang ekstrim deh gitu. Aku orang yang kalem, tenang, tapi nyimpen. Tapi begitu aku marah, wah garang. Semua aku tebas. Pokoknya nggak ada yang main-main sama gua nggak pandang lu berapa umurnya, pester apa bukan, itu udah deh gitu kan. Nah, jadi hal-hal ini juga akhirnya menyakiti banyak orang. Orang-orang selalu bilang, "Aduh, lu bisa nggak sih tutup mulut aja gitu. Ya udah deh, gua ngerti lu ada pendapat itu, tapi jangan buka mulut aja soalnya sakit. Dengernya tuh sakit." Jadi karena banyak banget orang-orang yang bilang, "Kayaknya lu nggak usah, bilang apa-apa deh, karena itu kayaknya menyakiti hati kita," gitu, terlalu sakit. Jadi dari situ aku beku, jadi dingin dingin, gitu. Nah, itu perjalanan lama sekali, kayak, waktu itu aku dalam perjalanan itu gitu ya, seperti kayak, aduh ini ka gimana keluarnya nggak tahu, kapan berhentinya nggak tahu, kapan habisnya nggak tahu, gitu ya. Nah, sampai, satu waktu, ada encounter dengan Tuhan, gitu. Nggak tahu gimana, aku tuh seperti kayak, "Aku harus dibaptis aku harus dibaptis aku harus dibaptis," gitu. Eee, Pertanyaannya gini, "Lah lu kan anak pastor, masa belum dibaptis?" Gitu kan. Semua orang nanya itu, Jo, gitu kan, maksudnya gitu. Aku bilang, "Enggak, aku mau dibaptis atas keyakinan aku sendiri." Karena baptisan berdasarkan suruhan mama dan papa itu beda dengan baptisan karena aku benar-benar bertemu dengan pribadi yang
aku percayain gitu loh, yang aku bisa menggantungkan hidupku seluruhnya gitu. Itu beda banget. Nah, tapi anehnya waktu aku putusin itu, keluargaku mempertanyakan gitu loh. Loh, maksudnya gimana nih? Jadi baptisannya waktu itu nggak valid gitu kan? Kamu nggak percaya apa nggak ada apa baptisan yang sebelumnya itu ada kuasanya? Bukan seperti itu, aku bilang. Aku berusaha untuk menjelaskan, tapi ya eh, waktu itu belum nyampe ke situ gitu loh pengertiannya. Tapi aku tuh bener-bener aku ngerasa sepanjang perjalanan hidup aku tuh aku dipilih dan dipanggil untuk bener breaking through all the apa ya, like religious structure inside of the family, inside of the church, inside of the leadership. Pokoknya itu deh gitu. Jadi dan aku belum tahu itu gitu tadinya. Aku cuma tahu gini, aku punya conviction and I know it is God. Aku maju gitu. Nah, sampai aku akhirnya menyerahkan diri, aku umur 25 tahun, dibaptis sama pastor aku, yang sampai sekarang juga pastoring aku, itu kita tuh dari home church, waktu itu di daerah eh Jakarta, aduh aku lupa deh, pokoknya ada Bami Golek aja, di daerah-daerah situ deh, Jakarta yang ada Bami Goleknya gitu, gitu ya, aku lupa. Eh, dari situ perjalananku masuk ke dalam perjalanan untuk be still, berdiam diri, untuk mengalami pemulihan, mengalami pembebasan, kelepasan, restorasi, healing gitu ya. Itu masuknya, itu pintu masuknya gitu. Dan waktu aku ketemu Tuhan Yesus itu amazing banget karena aku belum pernah gini, aku udah pernah lihat setan, udah pokoknya yang aneh-aneh tuh aku udah pernah lihat malaikat juga, tapi this kind of presence yang waktu itu untuk pertama kali bersentuhan dengan aku gitu ya, yaitu aku tahu itu Tuhan Yesus, itu tuh pertama kalinya dalam hidup aku. Bayangin 25 tahun. Terus aku udah hidup di dalam sistem kekristenan gitu ya. Tapi umur 25 tahun baru pertama itu dapat kontak. Bagaimana Tuhan Yesus benar-benar masuk gitu loh kehidupan aku. Nah, dari situ sampai sekarang 25 tahun aku sampai 42 tahun aku sekarang ini yang kalau aku hitung ya masih 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 muda ya gitu maksudnya perjalanan dengan Tuhan tuh masih masih muda lah gitu. Aku masih banyak banget belajar gitu. Tapi dari Fasti yang eh, selalu opres gitu ya, nggak bisa merasa bahwa tadinya aku berani untuk memperkatakan apapun gitu, tapi habis itu dibekukan gitu kan. Jadi kayak aku tuh jadi kayak pribadi yang bingung gitu. Akhirnya jadi penuh ketakutan, malu juga gitu ya. Tapi akhirnya setelah masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang sebenarnya gitu, terus dibawa ke dalam the journey of being still gitu ya. Akhirnya aku merasa benar-benar diubahkan untuk menemukan identitasku yang sebenarnya. Oh, Fasti itu diciptakan untuk benar-benar punya keberanian untuk mengutarakan hati Tuhan gitu. Tapi tentunya harus ada yang di-refine, harus ada yang diubah gitu ya. Skill of communication, skill of understanding, skill of listening gitu. Em, makanya tadinya aku bingung ya, kenapa sebelum misi aku dimasukin ke Fakultas Komunikasi gitu. Tapi akhirnya itu pun untuk aku akhirnya make sense gitu. Karena Tuhan tuh benar-benar akhirnya refining apa memoles gitu ya, memoles dari skill aku untuk berkomunikasi gitu. Apalagi komunikasi interpersonal communication gitu ya, antara satu dengan satu gitu. Itu yang aku ngerasa bahwa itu yang membukakan banyak sekali kesempatan untuk dipulihkan gitu. Dan
kesempatan untuk memulihkan gitu ya. Nah, jadi ini sih gitu ya, fase yang tadinya tuh bingung, nggak bisa memutuskan gitu karena takut salah. Kan tadinya kan aku hajar, abis itu nggak boleh gitu kan, seperti kayak dibekukan. Tapi akhirnya setelah dipulihkan, aku jadi tahu gitu, kapan aku bisa bicara, kapan aku cuman untuk berdoa aja gitu, ya. Atau menabur dengan cara yang lain gitu. Nah, jadi ini salah satu yang Tuhan lakukan di dalam hidup aku. Wow, luar Gitu biasa sih, banget Win. Kak ceritanya. Ya, buat teman-teman juga pastinya denger ya. Kita mungkin ada dari kita Kristen ya, lahir Kristen gitu kan. Kemudian kita sering ke gereja, mungkin kita juga pelayanan. Ngertilah bahasa bahasan Alkitab, tapi sebetulnya juga ada dari kita mungkin ada yang belum berjumpa dengan Kristus secara pribadi ya. Seperti itu. Sepertinya sudah Kristen, tapi Mhm, secara lahir itu belum lahir baru, mhm, belum jadi manusia baru. Mungkin ya kita juga bisa refleksi diri ya. Kita dalam Tuhan tuh udah sampai segimana sih gitu kan. Apa kita sudah mengenal Tuhan atau kita cuma mhm, melayani 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 tapi kita tidak mengenal Tuhan gitu ya. Jadi ya bagus tadi apa mhm, yang Kak Fasi sharing seperti itu pengalamannya di masa lalu kayak gitu eh, akhirnya dia sampai di titik oke saya mau dibaptis lagi karena saya sekarang mengerti begitu jadi kita jangan sampai kita cuma mhm. terbawa arus pelayanan atau cuma rutin ke gereja tapi Yes. sebetulnya kita nggak mengenal siapa Tuhan itu kita cuma tahu pelayanannya saja gitu jadi buat teman-teman yuk mari kita refleksi diri kita gitu. Apakah kita mungkin sudah terlalu lama dalam pelayanan atau kita mungkin jauh dari itu atau sebetulnya kita belum menerima Tuhan secara pribadi. Seperti itu. Oke Kak, Hmm, itu kan mhm. pengalaman Kakak tadi ya seperti itu Yes. bagaimana Kakak kenal Tuhan dan bagaimana Kakak yang tadinya dibekukan Mhm, kemudian Kakak di liberate ya dibebaskan di dalam Tuhan. Pasti kan mhm. nggak Yes. Kakak sendirian ya Kak. Yang tadi kita mau bahas tentang circle pertemanan ya gitu. Kayak Mhm, ada quote yang mhm. bilang tunjukkan 4-5 orang temanmu, maka eh, kamu bisa melihat masa depanmu seperti apa. Jadi circle pertemanan juga sangat penting untuk membawa kita semakin bertumbuh dalam Kristus. Karena kita nggak bisa bertumbuh sendiri kan, Kak. Kita perlu bertumbuh bersama dengan Yes. orang lain di pertajam gitu. Karena manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Jadi kakak bisa share gimana peran-peran siapa aja kak, mungkin apa gereja untuk mungkin dulu di YWM gitu kan, yang sampai membuat kakak Mhm, di kondisi seperti sekarang. mhm. Ya, kalau aku mau apa namanya track back gitu ya, looking back gitu, wow banyak sekali sebenarnya teman-teman itu yang diberikan Tuhan gitu ya di dalam hidup aku untuk menemani perjalananku, even aku nggak sadar gitu, karena aku tuh sebenarnya aku nggak punya banyak temen gitu dari SD karena hidupku juga pindah-pindah gitu ya, mama papa selalu pelayanan, pastoring, counseling, evangelizing gitu, mission trip, jadi eh, selalu pindah-pindah. Nah, dari situ aku tuh trauma untuk membuat pertemanan. Jadi ada di satu titik hidup aku memutuskan untuk gini, eh biasa-biasa aja gitu loh. Biasa-biasa aja, temenannya tuh biasa-biasa aja, nggak, ya temen sekolah gitu ya maksudnya, tapi nggak perlu yang sampai seperti apa sih, ya nangis bareng, waktu sedih nangis bareng, kalau kalau happy ketawa bareng, nggak usah yang sampai kayak gitu gitu. Nah, jadi aku tuh magerin gitu ya. Sempet ada momen di hidup aku di mana aku bangun tembok. Aku nggak mau punya temen yang terlalu dalam dan aku juga nggak mau gitu loh untuk masuk terlalu dalam ke kehidupan orang gitu. Jadi teman-temanku udah tahu aku tuh orangnya dingin gitu. Seperlunya aja, secukupnya aja. Terus kalau mau main ke rumah gitu ya, aku batasin 2 jam. Cipu, nggak boleh lebih dari itu gitu kan. Faz yuk keluar ke sini, ah enggak gitu. Jadi sebenarnya it is a defense system sebenarnya aku bangun gitu ya. eh dan itu mempengaruhi banget sampai akhirnya Tuhan break itu untuk masukin aku ke misi Oke. gitu ya. Jadi
pertemanan pertama yang aku dapat itu tuh di community aku, di community home church-nya aku, which is Citygate Home Church gitu. Sekarang mereka ada di Kelapa Gading gitu ya. Eh, itu untuk aku amazing banget gitu, karena aku mendapati oh ternyata ada ya gitu. Temen-temen tuh yang bener-bener tulus, yang baik, bukan karena kepingin sesuatu dari aku gitu. Terus yang nggak yang ngomongin atau ngebanding-bandingin banyak kan ya gitu. Even though sekarang juga bully kayaknya udah semakin marak. Di generasi kita pun ada bully gitu. Ya, aku dipanggil inilah penguin, kaki tales lah gitu kan, karena ya macem-macem deh gitu. Jadi itu juga udah males banget gitu loh. Dan aku tuh orangnya fine untuk being alone tuh fine. I can make happy myself apa by myself gitu loh. Jadi seperti aku juga sempet ada eh, konsep di aku tuh I don't need anyone else. I just need to train hard myself gitu to survive gitu. Jadi sempet itu. Nah, tapi itu tuh breakthrough banget waktu aku attach sama home church ini. Gitu. Dan di home church ini waktu itu kami bareng-bareng tuh mulainya mungkin ada sekitar 10-12 orang ya yang bener-bener dekat banget. Jadi dari situ itu aku bisa bilang gitu, gimana sih untuk memiliki pertemanan yang baik gitu ya. Untuk aku yang pertama em, aku ngelihat bener-bener bahwa mereka tuh punya kualitas hati Tuhan gitu loh. Kita bisa detect ya orang yang gimana language, apa gimana pembahasaan gitu ya, gimana cara jokes, even though nggak sempurna ya, maksud aku nggak harus juga yang sempurna, yang bener-bener Tuhan banget, nggak, it is not that kind of things. Tapi even though waktu itu kita masih anak-anak SMA, masih anak-anak kuliahan gitu, tapi aku bisa ngerasa gitu hati Tuhan dari setiap pribadi ini gitu. Dan aku memutuskan untuk membuka diriku sedikit demi sedikit untuk benar-benar bisa embrace the friendship. Nah, akhirnya dari pertemanan itu jadi sahabat. Apa sih bedanya teman sama sahabat untuk aku ya? Ini definisinya aku sendiri gitu. Aku menemukan kalau sahabat itu adalah teman yang memutuskan untuk bisa jalan bareng bersama-sama dengan aku dalam perjalanan hidupku. Kita nggak perlu gitu loh, maksudnya wah setiap bulan harus ketemu. Nah kayak aku sekarang di Brasil, gimana coba mau ketemuan? Ketemu 5 tahun sekali sekarang ke Indonesia atau 3 tahun sekali gitu kan. Tapi it is amazing karena setiap kali kita ketemu fisik, kita tuh bener-bener kayak nggak ngerasa bahwa kita tuh apa Jauh. berpisah gitu loh. Jauh gitu. Nah, kenapa? Karena kita memutuskan untuk berjalan bersama-sama, menemani satu sama lain dalam perjalanan. Jadi kalau aku udah galau gitu ya, masalah apa nih ya, masalah hati, udah deh, telepon salah satu mereka, even though subuh gitu kan, wah nggak bisa nih, nggak bisa dihubungin, ada satu yang attend aku gitu, yang mendoakan gitu ya, yang nggak, oh harusnya lu gini, harusnya gitu, enggak, mereka simple, oke Fas, just hearing and then aku doain ya Fas, gitu. Jadi aku menemukan apa ya, pertemanan yang baik tuh kasih space untuk kita Yes. gitu ya, untuk menjadi diri kita sendiri. Aku tuh orangnya nggak terlalu suka untuk didorong-dorong gitu. Ayo dong buka gitu, apa buka hati lo, buka hati lo. Ih, sebel banget gitu kan. Ya kalau emang gue cuman pengen nangis doang, kenapa gitu kan? Masa gue harus berkata-kata gitu kan? Nah, ada orang-orang yang seperti itu nggak ngerti gitu. Jadi untuk aku itu kategori masih temen gitu. Tapi kalau sahabat tuh beda gitu. Dia tuh selain dapat menemani perjalanan hidup kita, dia tuh bisa ngertiin hati kita dan Hmm. kasih space kita Ya, untuk mengalami Tuhan. Dan dia ya, support in every way. Dia support gitu. Jadi untuk dapetin circle pertemanan yang baik, untuk aku pertama berdoa minta. ya. Itu yang aku minta. Karena aku nggak punya temen. Mau cari di mana juga aku nggak tahu gitu kan. Punya banyak banget trauma.
Jadi aku ingat aku minta sama Tuhan. Benar-benar teman yang bakalan membuat aku berjalan di dalam tujuan ilahinya Tuhan. Bakalan membuat aku bertumbuh dan menggenapi serta menghidupi panggilan Tuhan dalam aku. Itu aku minta gitu. Nah, sesudah punya pertemanan itu untuk kita jaga, aku latih diriku untuk berkomunikasi dengan transparan gitu ya. Bertanggung jawab juga atas hubungan gitu. Karena ada kan pertemanan tuh yang nggak ada tanggung jawab gitu loh. Dengan mudahnya kita bisa salah paham, habis itu nggak ngomong lagi gitu kan. Aku kalau salah paham aku kejer gitu loh. Aduh kenapa gitu? Apa yang ada? Apa yang nggak suka gitu? Maksudnya I fight for it gitu. Aku bertanggung jawab untuk kesalahanku, aku minta maaf gitu kan dan menjaga hubungan gitu. Lalu aku melatih diri berkomunikasi dengan transparan gitu kan dan menjaga ini batas sampai mana bisa masuk, sampai mana no, this is private aku sama suami misalnya. You can give your opinion, thank you, but let me decide with my husband and God, like that kind of things. Jadi itu untuk aku, sekarang ini aku bisa menghidupi pertemanan yang baik, gitu ya. Pertemanan yang baik dan sehat. Dan sehat. Karena ada pertemanan yang baik tapi nggak sehat. Ada codependency, apa ketergantungan emosi, gitu ya. Dikit-dikit, gimana opini lu, gitu kan. Aduh, gue masih bawa apa dong, ya ampun Tuhan. Gue bilang, ini gimana nih ya. Aduh, ah, udah sampai begah gitu kan masih gila 100 kali nelpon udah dibilangin doa tanya Roh Kudus. Ini masih nanya lagi ke gue gitu kan. Itu nggak sehat, Jo. Itu nggak sehat itu. Udah deh tinggalin itu pertemanan itu tinggalin cancel. Jadi aku juga mulai filtering orang-orang yang nggak mau bertumbuh. I leave it. Iya, Karena akhirnya nanti narik kita ke bawah gitu loh. Enggak gitu loh. yes. Lu mesti bergantung sama Tuhan gitu, walking with Christ gitu. Aku bilang aku punya opini begini, tapi kamu proses sama Roh Kudus gitu kan. Ada orang-orang yang ada teman-teman yang oke, abis itu nggak telepon lagi karena emang dia processing with the Holy Spirit gitu dan dia jalan sendiri gitu kan. Nah, jadi ini untuk aku pertemanan yang baik tuh seperti itu, Iya, gitu. Membuat kita bertumbuh, nggak iya, menghimpit kita, gitu iya, kan. Nggak membuat kita tuh, aduh, gue harus ngomong gimana ya gitu. Enggak deh, beneran deh, itu udah nggak worth it. Udah nggak iya. worth it lagi. Masih banyak hal yang lebih berguna untuk kita apa kasih waktu gitu loh. Ya gitu sih, Win. Iya, kurang lebih sih luar biasa sih Kak. Kurang lebih sih aku juga experience-nya sama Kak Fasya hampir sama ya, karena kita both kita independent woman Mhm. banget dan kita strong dan kita kayak kayak nggak butuh sih orang lain dan Mhm. kebanyakan pun teman-teman kita laki-laki ya gitu, jarang yang cewek yang sensitif karena cewek Mhm. cewek lebih sensitif gitu ya. Jadi aku sih bukannya trauma sih, aku kayak malas ya ngurusin yang uh, sensitif gitu kan, bawa, bawa perasaan baper gitu kan. Ini juga jadi bahan perenungan aku sih baru-baru ini gitu ya, tentang circle pertemanan yang baik seperti apa sih di dalam Tuhan. Dan aku pernah dengar juga Hmm. podcastnya Lisa Bevere tentang ada teman-teman yang transaksional, Mhm. ada teman-teman yang transformasional. Dan itu Mhm. ngubahin aku banget sih, ngubahin Mhm. aku banget That's karena right. You beberapa say. pengalaman gitu ya, kok kayak gini sih Tuhan, aku pikir dia deket sama aku gitu kan, tapi ternyata dia merasa nggak deket sama Mhm. aku gitu kan. Jadi aku harus perjuangkan nggak ya seperti itu, padahal kita sama-sama both Christian, sama-sama dulu kita sama-sama pelayan, tapi ternyata oh aku nggak sedekat itu, padahal setiap kali misalnya aku mau beli online Mhm. atau apapun, oh aku kepikiran nih sama dia gitu ya, teman aku pelayanan dulu, tapi ternyata nggak sedekat itu Mhm. gitu kan. Jadi aku juga struggle dalam hati, Tuhan kok gini sih, kok kayak nggak fair, karena aku juga untuk temen Mhm. juga pilih pilih juga kan untuk yang berkualitas yang mana gitu kan, tapi ternyata pun dia maybe Mhm. she is not the one juga untuk saat saat ini, karena ada friends for a lifetime, ada friends for a season ya seperti itu. Jadi, Yes. aku juga belajar Yes, untuk that's rilis. right. Aku juga belajar untuk rilis. Oke, meskipun Mhm. kita dulu pernah bareng-bareng, ternyata oke, sekarang ini enggak gitu kan. Jadi aku juga nggak mau Benar. waste my energy, waste my thought gitu ya.
aduh gimana ya Mhm. dia gini, aku juga nggak mau gitu, stop aja seperti itu. Jadi aku juga mulai pilih-pilih teman yang berkualitas kayak gitu, dan teman-teman yang tadi untuk bertemu Hmm. transformasional, apalagi kita semakin bertambah usia, udah ibu-ibu pula gitu kan ya. Mhm. Kecil lah circle pertemanan kita, tapi aku bagus banget denger Mhm. podcast Lisa Bibir itu. Kamu nggak perlu banyak teman gitu, kamu nggak perlu banyak sahabat, cuma dua tiga orang cukup buat kamu yang bisa Exactly. buat kamu mentransformasi kehidupan kamu gitu. Jadi aku pas ingat-ingat siapa ya, jadi aku udah Yes. bisa hitung nih. Salah satunya Kak Fasti di Hmm. sini di Brazil. Kemudian ada teman aku, Filtering langsung ya. langsung filtering langsung Hmm. gitu kan. Kemudian ada teman Hmm. aku, dia Yes. juga bermisi di Jepang ya, dia orang Meksiko, Hmm. dia baru punya anak kedua juga, sama kami itu seasonnya sama. Terus suami orang Indonesia Hmm. gitu kan. Jadi ketika aku sharing apapun, sama-sama sibuk, sama-sama juga cocokin waktunya sulit, tapi sekalinya ngobrol tuh dalam banget. Kemudian teman satu lagi di Solo, dia Mhm. Solo, jadi pulang pergi Solo Bandung, dia Mhm. kerja juga di satu company yang sama dengan aku, bidang pelayanan juga. Jarang Mhm. ketemu juga, jarang ketemu, maksudnya jarang kayak WhatsApp siapa, nggak pernah. Tapi sekalinya kita sharing tentang apa experience dalam Tuhan atau mungkin pergumulan, WhatsApp bisa voice note atau bisa call atau bisa cuma chatting doang, itu kayak udah, misalnya nih ada nih gue kayak gini-gini nih gue nggak suka bla bla bla, udah cuma gitu doang. Oh gitu ya, oke aku berdoa ya buat kakak gitu misalnya gitu. Udah dari situ tuh kayak udah Mhm. bagus banget. Jadi setelah aku dengar podcast itu, oh iya Tuhan, Tuhan mau teman-teman yang transformasional gitu kan. Kalau ada teman-teman yang mungkin saat ini Mhm. nggak di season aku, yaudah nggak apa-apa, aku coba rilis. Jadi aku juga nggak buang waktu dan energi dan segala sesuatunya itu loh Kak. Exactly. Penting banget Yes, sih. yes. Aku rasa ini penting banget ya gitu karena without relationship juga kita nggak hidup, ya kan? Ya, eh Cuman ini kita udah masuk dalam era yang sepertinya tuh bukan sepertinya ya, kita bisa lihat gitu bahwa relationship itu udah distort banget gitu kan. Orang-orang bisa berelasi dengan AI, tapi nggak bisa berelasi dengan human. iya. Ada orang-orang lain yang bisa berelasi dengan animals, tapi nggak bisa berelasi dengan human. Hmm. Jadi kategori pertemanan sekarang itu tuh sangat-sangat krusial gitu. Apalagi pertemanan yang baik. Ini udah harus filteringnya tuh bener-bener merucut, semakin merucut gitu kan. Makanya kita benar-benar harus minta sama Tuhan. Itu yang paling paling esensi gitu ya. Yang mana nih yang akan benar-benar mendukung eh, desain kita, yang akan Iya, mendukung panggilan kita gitu kan. Karena ekstrimnya akhirnya karena mereka nggak confident atau takut human sama human, mereka pertemanan yang baik dengan AI, pertemanan yang baik dengan iya, the dog and the cat gitu kan. Even sekarang tiger lah, apalah, ada yang piara babi di rumah, jadi kayak binatang piaraan cantik gitu kan, dibawa ke salon. Ini udah menggila gitu, maksudnya udah nggak ada batasan yang sehat gitu ya. eh Sampai kita tuh lebih percaya AI daripada percaya eh, temen iya, human iya, gitu. Nah, aku rasa ini poin yang sangat bagus, Win. Kamu em, apa ya? Maksudnya kamu munculkan benar-benar ini benar-benar penting untuk kita gitu. Jadi kita juga bisa berdoa gitu ya, sambil filtering, sambil minta hikmat dari Tuhan, dan kita pun menjadi teman yang baik iya, buat orang yang lain iya, betul. gitu. Iya, karena kita kan Yes. punya desain ya, desain yang daripada Tuhan masing-masing seperti itu. Dan kita untuk kita mencapai Mhm. desain panggilan Tuhan itu, kita juga perlu didukung oleh teman-teman yang sangat sportif untuk mendukung ke arah sana gitu ya. Kita nggak bisa Mhm. sembarangan pilih teman, Mhm. nggak bisa sekarang gitu kan. Di zaman sekarang juga A- banyak yang take advantage and everything ya gitu. Jadi ya itu sih poin yang kakak tadi bilang, penting banget untuk kita berdoa sih. Kita nggak perlu punya teman banyak, tapi satu dua Mhm. yang selalu hadir buat kita itu penting banget ya. Dan bagaimana kita juga belajar, Mhm. kita nggak sempurna, kita belajar jadi teman yang baik buat mereka. Kalau ada kekurangan ya kita juga mau Yes. berubah kayak gitu. Seru banget ya ngobrol-ngobrol sama Kak Yes. Fasti tentang pertemanan. Yes. Nah, di episode 2 kita akan bahas nih tentang
tentang apa dating ya, dating masa-masa pacaran kayak gitu. Hmm, Tapi sekarang kita mau cut dulu nih sampai sini tentang pertemanan. Eh, siap, ya kita mau siap. see you in the next episode. Tapi mungkin Kak Fasi sebelum close session ini Kak Fasi bisa apa kasih apa Mhm, kayak masukan atau mungkin encouragement buat teman-teman yang dengar. mhm, mhm. Untuk relationship dengan pertemanan ya, aku conclude dalam kalimat ini gitu ya, bahwa eh, keintiman dengan Roh Kudus itu harus jadi basic gitu. Lalu kita harus membangun koneksi, ya kan? Melatih diri untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan membuat batasan yang sehat Iya, supaya kita bisa juga untuk menghidupi pertemanan yang baik dan sehat. iya, Karena itu yang aku bilang, ada pertemanan yang baik tapi nggak sehat. iya, Pertemanan baik banget, tapi ujung-ujungnya selalu dependence dengan kita iya, emotionally. Kalau sedih, wah subuh-subuh kita diteleponin, begitu buka 10 kali telepon, buset deh. Ini kan pagi kan lo tahu gue masih tidur gitu kan. Ya tapi gue perlu elu nih, elu kan yang bisa doain gue gini segala iya, macem gitu kan. Nah itu udah nggak sehat iya betul. gitu. Nah jadi itu ya yang aku pengen em, apa conclusionnya gitu ya. Conclusionnya, kesimpulannya itu yang bisa aku share, sampaikan untuk episode pertama ini. Thank you banget, Win. Thank you Kak Fasti. Eh, kita berharap juga nih buat teman-teman yang denger ya, yang tentang pertemanan ini bisa ter-encourage. Dan kalau misalnya teman-teman punya masukan atau saran segera atau mau sekedar pokok doa boleh di itu ya ditulis di bawah, di komen di YouTube di bawah ini. Jadi feel free Mhm. dan kami Atau juga pertanyaan. ada pertanyaan, kami siap mendengar dari teman-teman. Mhm. Thank you udah teman-teman udah dengar sesi pertama Yes. Your Special kali ini and God bless you. Bye bye. God bless you.